Malam sayangku, aku lagi jalan sama Mas Rama sama Derikun mau ke Piore Moru. Itu sebenarnya di Eki juga sih. Itu ada di samping Eki ya. Masuknya lewat Eki juga, lewat stasiun Himeji kayak gitu. Mas Rama mau cari apa, Mas? Beli baju, Cari baju, terus hetek. baju yang buat penghangat gitu. Iya. Kalau yang celananya, zubongnya udah ada, Udah ada. jaket udah ada, tinggal baju doang. Dari Kun, rencana pengen nyari apa? Mau nyari skippingan. Nyari skippingan di Daiso. Kemarin harganya berapa yang lu lihat di Daiso? Oh, nggak dilihat harga, cuman lihat bahwa itu ada gitu. Iya sih. Iya, jadi kayak gitu. Nah tadi tuh pas waktu MCU lanjutan di rumah sakit itu sama persis sih kayak di Indonesia. Jadi cuman EKG terus sama cek detak jantung manual kayak gitu. Terus satunya lagi ronsen gitu. Nah nanti hasilnya sendiri dikasih tahu nggak Mas hasilnya? Fit apa nggak? Oh, nggak dikasih tahu. Berarti sama persis kalau misalkan ada masalah aja baru nanti dikasih tahu kayak gitu. Soalnya di Indonesia juga kan pas waktu itu MCU, kalau misalkan kita punya sakit apa kayak gitu atau ada rujukan kayak gitu, baru nanti dikasih tahu. Kalau yang fit mah nggak dikasih tahu apa-apa kayak gitu loh. Ini suhunya lagi dingin-dinginnya berarti ya. Lagi puncak-puncak dinginnya gitu. Kan akhir. Akhir Februari puncak dingin. Kenapa bukan di hari Natal atau tahun barunya ya? Karena nggak biasa aja kali. Biasanya emang Januari sama Februari. Apa? Sarung tangan. Ini gua aja full armor nih. Daiso. Kadang ada juga sih. Ayo hijau. Sayang, aku mau cerita. Jadi tadi di rumah sakit tuh nggak tahu kenapa sepi banget, bener-bener sepi banget. Umumnya rumah sakit kalau di kita di Indonesia itu kan rame kayak gitu kan, banyak orang yang ngejenguk segala macam kayak gitu. Nah kalau di sini tuh sama sekali kayak nggak tahu, kayak bukan rumah sakit aja. Mobil di luar yang diparkirin juga sedikit banget, nggak ada orang dagang-dagang segala macam kayak gitu. Tanya Mas Rama alasan kenapa kerja di Jepang kali ya, Mas? Alasan ya. Alasan kerja di Jepang itu apa? Ya emang dari kecil aja nih nggak tahu alasannya apa. Yang penting pengen di Jepang aja. Berarti emang pengen ke Jepang dari dulu gitu? Iya. Cuma kan karena nggak mungkin kesana cuma buat jalan-jalan doang, nggak mungkin. Jadi milih kerja biar lama. Kalau jalan-jalan kan biasanya berapa hari sih? 10 seminggu. Mungkin sekitar 10 hari sampai 14 hari lah. Iya, segitu doang kan. Nah, udah gitu ngabisin uang juga. Ya mending milih kerja. Ini kemarin bilang Mas Rama mau rencana di sini pengen lama gitu ya. Iya. Kalau bisa jadi apa? Bisa yang permanen kayak gitu kan pinginnya. Iya, gitu. Kenapa Mas emang di Indonesia? Nggak apa-apa, jujur-jujuran aja udah. Malesin. Gimana tuh? Iya. Apakah ada seseorang yang menyakitimu sampai kamu
pengen hidup di sini kayak gitu. nggak ada emang keinginan dari kecil lah. Berarti kalau misalkan emang dikasih rezeki jodohnya orang sini, kalau dia mau Islam ya gas aja berarti gitu ya. Tapi kalau misalkan Mas Rama jodohnya orang Indonesia nih, terus terus apa dia itu nggak mau diajak ke Jepang atau nggak boleh buat tinggal di Jepang gimana? Nanti LDR atau gimana? Gimana ya? Kalau kayak gitu kan berat juga kan pilihannya. Iya. Ya mau gimana lagi kan, kalau di kerja di Indonesia kan udah mah masuk kerjanya banyak, jadi susah, jadi ya LDR nggak apa-apa. Gitu iya sih. Kalau kayak permanen juga kan setahun sekali, yang nggak setahun sekali, pokoknya kita bisa ambil cuti selama sebulan kan kurang lebih buat pulang ke Indonesia kayak gitu. Iya sih. Cuman LDR itu kayaknya capek banget nggak sih orang? Aku aja yang baru tunangan itu kerasa kayak yang gitu loh, sedih gitu. Beda sama kalau misalkan kita itu dekat kayak gitu kan, ada masalah apa kita bisa ketemu, bisa cerita kayak gitu. Sedangkan kalau jauh kita cuma bisa ngobrol lewat HP doang kayak gitu. Iya, kelihatannya emang susah. Ya gimana lagi? Iya sih, bisa ganai. Kalau sudah snack. Tapi rencananya sendiri di sini itu pengen kemana aja? Maksudnya selama di Jepang itu kayak pengen kemana aja gitu? Mana ya? Banyak sih, dari atas tempat-tempat. Berarti dari Hokkaido sampai Okinawa gitu? Iya. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, Sabang Merauke itu. Benar juga sih. Nanti juga tahun kedua ketemu teman. Tahun kedua ketemu teman di? Iya. Tokyo kayaknya. Maksudnya ketemuan gitu sama teman-teman di Tokyo. Sumpah. Ini dari tempat Mas Rama nyampe Tokyo jauh dong. Kenapa? Dari tempat Mas Rama nyampe Tokyo kan jauh kan? Jauh. Iya jauh. Nggak apa-apa. Kan iya sih. Tahun kedua harusnya udah lumayan banyak uangnya. Udah lumayan banyak benar. Apalagi cewek yang ditemuin ya. Enggak, cowok. Tenang. Uso bakari. Cowok. Jadi sebelum kesini kan di LPK itu kan Astakarya itu kan pernah janji ya misalnya kita ke Jepang semua kita ketemu di mana gitu, di mana kayak gitu. Jadi baru saya sama baru doang kan yang kesini. Tapi bukan angkatan pertama kan? Maksudnya sampainya sebelum yang Mas Rama berangkat itu udah ada kan? Udah. Cuma mereka di Fukuoka. Oh, Kan ke bawah lagi. Di perusahaan yang ini nggak ada sampai? Nggak tahu tuh. Oh, belum nggak dikasih tahu juga ya ada sampai apa enggaknya. Tapi ya karena Indonesia juga lagi banyak-banyaknya kayaknya ada aja sih sampai di sini. Kita udah hampir sampai di mallnya. Kita lanjut. Orang-orang di sini pada nungguin itu ya, yang pada keluar gitu kali ya. Mungkin. Hah? Mungkin. Yang dari stasiun gitu. Iya. Kayaknya. Udah loker.
Kita kayak kapan ya Indonesia kayak gini ya? Akan ada saatnya nanti. Masuknya lewat mana sih? Masuk ke sini. Terus? Ya udah, ada isu dulu. Ada yang lagi main piano. Hah? Nggak paham. Pengen main piano lagi. Kalau Nggak paham. kalau tahunnya cuma kunci dasar mah mending jangan abu naik. Orang-orang di sini kan juga gitu. Tapi ternyata ada aja yang kayak Orang di sini iya sih, ya sama aja kayak di Indonesia nggak sih, maksudnya ukurannya itu rata-rata ke seukuran kita. iya. Dan ini malam minggu ya, rame banget di sini. Ya namanya juga stasiun setiap hari mah rame. Enggak, tapi kalau misal hari biasanya itu nggak seramai yang sekarang gitu. Kalau hari biasanya nggak seramai itu. Bahasanya beda sekali. Banyak Gaeko Kujin juga, banyak orang luar negeri juga. Ya, Himejijo dekat lah. Iya, apalagi di sini kan Himejijo itu kan salah satu apa ya, peninggalan budaya Jepang juga kan. Kaisar Jepang kali. Belum baca-baca juga sih sebenarnya peninggalan apanya kayak gitu, tapi memang terkenal di sini. Itu salah satu tempat rekomendasi orang-orang, destinasi wisata orang-orang buat didatengin kayak gitu. Tempatnya juga bagus, dingin, dan oke lah, pokoknya itu gitu. Baru tahu ternyata buat nyebrang ke arah Daiso itu bisa lewat atas. Kita naik lift dulu. Lah, Habis emang itu sebelumnya naik mana? Di lewat jalan biasa kayak gitu, lewat bawah. Nah, Baru tahu. Tuh, kita ada di atas. Nyambung sama Eki sama mallnya juga ya. berarti sebelumnya sama siapa aja? Kenapa? Berarti sebelumnya sama siapa aja? Pas kemana? Mas ke Daiso. Pas Ke sama Daiso. Oh, sama itu si Dian Purima. siapa? Terus Nggak naik. nggak tahu, dia nggak tahu kayaknya. Nggak tahu. Nih, ini lewat atas nih. Lewat atas. Ya, berarti kemarin semua dia nyebrang. Nggak lewat sini. Nggak lewat sini. Nyebrangnya aja susah kan lewat sana. Ada kereta juga di atas. Dadah, cakep. Masih masuk akal sih, karena harga sushi di mall pun harganya segitu. Jadi kan aku pakai moisturizer. Moisturizer apa bukan sih yang kemarin dibeli itu? Tapi itu di muka yang tadinya bener-bener kering kayak yang letek-letek kayak gitu tuh nggak jadi enak gitu mukanya. Kalau misal nggak dipakein itu tuh kayak kalau abis kena air itu sakit gitu mukanya loh. Tapi ini enggak, karena dikasih saran sama sayangku. Makasih. Kita mau masuk Daiso dulu. Iya. Iya, ntar mau naik ke atas. Ternyata di sini ada jam harga 50-an ribu juga. Kualitasnya juga ya, kualitas 50.000 sih. Nih, yang ini malahan 33.000. Tuh. Harganya segituan. Sini ada bunga-bunga juga dijual deh. Bunga kaktus kecil. Hiasan, bunga hiasan sih. Bukan bunga ya, tanaman hias gitu. Ini ada ciki-ciki juga. Ciki-ciki yang kecil-kecil gitu. Tahu 2000-an kali, 2000 rupiah kali.
Yaudah ya. Model sempitnya bagus-bagus sumpah. Jadi kalau di sini tuh harganya nggak semua dikeliatin gitu loh. Ada beberapa yang harganya itu tuh jadi nggak diterterain kayak gitu. Begitu kita scan nanti buat bayar itu baru muncul harganya berapanya. Gitu. Tapi ya sih, oh iya, itu kayak buat lauk gitu kayaknya Dar. Tapi ya nggak mahal-mahal banget harganya. Maksudnya masih terjangkau gitu sih harganya. Walaupun nggak tertera di itunya tuh yang buat barcode pembayarannya kayak gitu. Di sini ada yang buat bungkus jajanan juga dong. Terus ada yang bukan buat bungkus, buat nutup kopi kayak gitu-gitu. Praktis sih, praktis banget. Nih tadinya aku kan mau beli gantungan. Di sini harganya itu 221, tapi kalau yang bagian banyak kayak gini, yang isi 3 kayak gitu, itu tuh nggak ada harganya, nggak ada harganya. Jadi ya gimana ya, kan pengen bisa memperkirakan gitu kan harganya kayak gini. Nggak ada harganya, cuman tertera 6 batang, terus panjangnya 40,5 cm kayak gitu-gitu. Jadi ya ntar dulu aja deh, sementara masih oke sih, sekarang masih cukup gantungannya. Sambil nunggu Mas Rama lagi di kamar mandi, aku mau cerita. Jadi aku tuh baca buku Psychology of Money itu tuh ya baru berapa puluh halaman, tapi itu aja udah bikin excited gitu loh. Itu banyak kisah-kisah orang-orang sukses yang terjun di dunia investasi kayak gitu, punya perusahaan segala macam kayak gitu. Ada yang jaya yang apa tuh jaya terus, ada juga yang jaya kemudian karena keserakahan dia terus dia bangkrut kayak gitu. Itu tuh bener-bener ngajarin kita buat harus apa ya, telaten, harus sabar gitu buat muterin uang di instrumen investasi kayak gitu sih. Pokoknya pada intinya itu kita dikasih pemahaman kalau misalkan ini sejauh ini yang aku baca ya. Jadi kita dikasih pemahaman kalau misalkan kamu itu apa ya, terlalu ingin mendapatkan return ataupun gain yang lebih kayak gitu, berarti kan menggunakan margin yang banyak, dan itu bisa bikin apa ya, bisa bikin untung, dan juga kalaupun gagal ya bisa margin call kayak gitu. Jadi terus di dalam buku itu tuh disebutin juga ada beberapa faktor lain seperti keberuntungan kayak gitu loh, karena sebenarnya keberuntungan juga termasuk salah satu dari faktor kesuksesan itu sendiri gitu kan kalau di dalam buku itu. Jadi apakah seseorang itu tuh emang sukses beneran sukses, ataupun karena dia itu pernah menemukan sekali bonds kayak gitu loh, sekali pantulan itu yang menghasilkan uang yang banyak, kemudian dia itu mampu untuk mempertahankan dan apa ya, memikirkan gimana caranya uang itu tuh bisa menghasilkan uang yang lain lagi kayak gitu dari situ loh. Jadi emang bener-bener ngajarin kita lah, bener-bener ngajarin kita dari kisah-kisah orang-orang yang sukses, yang udah pernah sukses juga kemudian gagal kayak gitu. Nah buat temen-temen yang mungkin nonton, itu bisa banget sih buat dibaca Psychology of Money.
beli bukunya di Gramedia ada banyak kayak gitu. Ntar kalau misalkan ada cerita ada wawasan tambahan lah kayak gitu dari buku yang Psychology of Money yang lagi aku baca, ntar aku share juga kayak gitu. Ini ada beberapa nama tokoh orang-orang yang terkenal di dunia, cuman aku tuh namanya agak asing kayak gitu kan, nama-nama orang luar itu kan agak susah gitu. Nah itu orang yang emang lahirnya itu susah, kemudian dia itu tuh kebetulan punya keberuntungan, punya skill, dan dia bisa jadi kaya. Setelah jadi kaya itu dia mengetahui sesuatu informasi tentang keuangan yang nantinya bakal naik kayak gitu. Kemudian karena dia pengen dapat return lebih kayak gitu. Dari situ itu malah bikin dia itu ditangkap kayak gitu, terus dia itu jadi collapse. Justru di situ banyak hal yang ternyata itu orang yang udah punya segalanya pun menginginkan lebih, menginginkan hal yang dia belum punya kayak gitu, dan mempertaruhkan apa yang dia punya itu tuh sebuah kesalahan dalam hidup sih kayak gitu. Jadi ibaratnya kita pengen punya, kita udah hidup bagus nih, udah jaya lah ibaratnya, uang itu kita udah banyak, udah bisa buat pensiun di hari tua nanti, tapi karena kita serakah, kita pengen lebih, itu tuh bikin kita itu mempertaruhkan uang yang kita punya kan, segala yang kita punya kita pertaruhkan lagi untuk dapat lebih, tapi ternyata dari hal yang enggak kita punya itu malahan itu yang bikin kita jatuh kayak gitu, yang bikin kita gagal. Oke. Kalau mau ngabisin uang receh di dia itu. Oh iya, di sini bisa 10 yen juga bisa dipakai. Kita lanjut mau ke mallnya, Mall Fiore Mall, kayak gimana di dalamnya. Oke. Kita mau masuk dulu. Kalau di sini Kayak gimana di dalamnya? pakai sana aja barang-barang kita. Berapa? Buat bayar listrik. Iyalah. Mau cari di Uniqlo. Iya. Coba beli. Kita mau ke Uniqlo-nya. Mas Rama mau cari baju sama, kemarin dia udah beli celana harga 4.000, terus Waribiki 50% atau diskon 50%, harganya jadi 2.000. Terus ini mau lihat lagi kali aja masih ada celananya dengan model yang lain, mau diambil kayak gitu. Harga di sini lebih murah daripada di Second Street. Tuh, kemarin aku lihat-lihat di sana itu harganya rata-rata 2.500, 3.900. Di
sini harganya itu 1.500-an. Mana nggak kelihatan harganya? Tuh, 2.000 yang ini. Buat temen-temen yang mau beli, mending beli di Uniqlo daripada di Second Street, karena di sini nggak ada taxnya juga sih. Kita udah keluar dari mallnya, tadi di dalam itu pengen ngambil banyak video, cuman takut ntar dimarahin karena kita masih belum tahu sih gimana di dalam kayak gitu loh. Gimana peraturan di sini boleh apa enggaknya. Kalau kayak di Indonesia kan nggak apa-apa ya, tapi mungkin boleh juga sih karena nggak ada larangannya, nggak ada kingsinya kan. Ya gitu lah. Cuman masih belum berani. Jadi intinya tadi Mas Rama udah dapat celana, baju dapat nggak? Enggak. Dapat celana. Dan ternyata harga baju di situ tuh lebih murah daripada di Second Street. Harganya itu sekitar 1.500 sampai 3.000. Sedangkan di Second Street yang tadi aku bilang itu kan sekitar 2.500 sampai 3.000 sampai 3.000 lebih sih. Ya memang brandnya juga beda. Kalau misalkan di Second Street kayak gitu tuh brand-brand yang mahal-mahal banget kayak gitu. Beda sama di Uniqlo. Mungkin di sini kalau Uniqlo itu tuh kayak baju-baju atau pakaian-pakaian yang umum aja kali ya, makanya harganya juga nggak terlampau mahal. Kayak harga-harga pasar aja mungkin gitu. Kita mau nyebrang dulu. Jadi buat pelajaran ke depan kalau misalkan mau cari apa-apa kayak gitu, baju entah jaket kayak gitu segala macam, misalkan teman-teman pengen cari yang baru nih, mending di Uniqlo aja. Tapi kalau misalkan pengen ngepentingin brand kayak gitu, apa ya, mempertimbangkan brandnya juga, ke Second Street oke juga. Tapi harga di Second Street itu buat di Uniqlo itu baru udah dapat kayak gitu. Sama tadi di dalam mall itu bukan cuma Uniqlo doang, tapi ada iya sih memang itu kan bukan Uniqlo ya. Jadi ada banyak toko-toko juga yang lainnya. Dan harganya juga masih normal-normal aja. Harganya ya sekitar nyampe 5.000-an lah. Pokoknya dari 1.500 sampai 5.000-an itu tuh ada harga-harganya. Kayak gitu. Dan umum segitu semua untuk harganya. Aku juga baru tahu. Jadi buat ke depan kalau misalkan butuh apa-apa coba cari di mall dulu aja gitu. Jadi kita langsung mau jalan pulang sampai rumah mau makan karena buat tidur juga kan. Nggak tahu nih besok temen-temen mau pada kemana, ntar kita lihat aja. Kalau misalkan emang besok pergi dan menarik juga tujuannya, kita sekalian tag video lagi. Oke, jalan pulang dulu sayangku.